Cerita selanjutnya itu kan tadi lo nanya nih tentang pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Jadi dulu di sekolah gue itu waktu di SMP, depan sekolah gue tuh pohon beringin. Yang nanam gue nanam 1, 2. Pas datang pagi-pagi, buka gerbang, di depan gerbang gue, tahu kan lo tukang gorengan yang dipikul? Oh iya, tahu. Nah, ada gerobak, bukan gerobak, ada pikulan tukang gorengan. Minyaknya masih panas, kompornya masih nyala, duitnya masih ada, sisa gorengannya masih ada. Cerita selanjutnya itu kan tadi lo nanya nih tentang pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Jadi dulu di sekolah gue itu waktu gue SMP, depan sekolah gue tuh pohon beringin. Yang nanam gue nanam 1, 2. Depan gerbang utama 2, samping pintu gerbang sekolahan 1, sama yang deket tempat nyuci piring 1. Jadi 4 gue nanam tuh. Ya namanya pohon kan awalnya kecil banget nih. Pohon beringin lama-lama gede tuh. Segede Alehin. Iya, segede gedung. Lama-lama segede gedung. Fungsinya apa? Jadi di bawah pohon beringin tuh dibikin kayak tempat duduk biar anak-anak istirahat bisa nyantai. DPR di bawah pohon. Di pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Nah, ada suatu kejadian. Jadi kan dulu gue sempat cerita juga kan, gue sekolah sambil jadi OB. Oh gitu. Jadi OB di sekolahan. Nah, gue megang kunci sekolahan juga, mau kunci kelas. Jadi datang lebih pagi. Pas datang pagi-pagi, buka gerbang, di depan gerbang gue, tahu kan lo tukang gorengan yang dipikul? Oh iya, tahu. Nah, ada gerobak, bukan gerobak, ada pikulan tukang gorengan. Minyaknya masih panas, kompornya masih nyala, duitnya masih ada, sisa gorengannya masih ada. Gue bilang begini dalam hati, apa punya siapa pikulan gorengan di depan gerbang sekolah? Itu udah mau jam 5:30, jam 5:30-an ya, sekitar ya setengah 6-an. Karena kan gue harus buka pagi-pagi kan, kalau kesiangan anak-anak udah pada datang kan. Gue nyapuin lapangan dulu. Pas gue nyapuin lapangan, gue beres-beres, gue nyuci gelas, nyuci segala macem. Pas sekitar jam 7:30 gitu deh, pokoknya udah masuk tuh semua. Datang tukang gorengan. Gue mau ngangkatnya berat itu, ternyata gue kira enteng. Nah, kepala sekolah sama guru nanya, itu punya siapa? Nah, gak tahu, dari pagi ada di situ. Datang tukang gorengannya, Pak, gini maaf ya Pak, gini. Saya naruh, bukan saya tinggalin di sini tuh, buktinya duitnya masih ada. Iya Pak, saya jagain duitnya biar nggak hilang. Emang kenapa? Diceritain lah kenapa itu pikulan gorengan ada di depan gerbang. Pas dia pulang, kan posisi sekolahan gue miring begini nih jalanannya gitu. Iya, muter gitu ya. Muter. Dia jalan nyampe depan gerbang. Apa sih, sebelah kanan jalan tuh gardu listrik, gardu yang kotak gitu kan. Iya. Sebelah gardu tuh pohon mangga dulu. Sekarang udah jadi rumah. Pohon mangga, dan pohon mangganya juga angker. Ada cerita juga di pohon mangga, ada buah jatuh pas diambil berubah jadi tangan. Waduh, ngeri juga tuh. Jadi potongan tangan segini, ada yang cerita. Itu kayaknya prank dunia gaib kayaknya Bang. Iya. Si tukang gorengan lewat, pas lagi lewat pohon beringin, memang dia bilang perasaan tuh udah gak enak. Kan tangga sekolahan gue di pinggir, kalau ke jalanan kelihatan tuh si tukang gorengan tuh udah ngerasa di tangga ada yang nangis, ada suara cewek nangis. Tapi dia udah amat, udah biasa gitu kan. Itu sekitar jam 2-an kata dia. Lewat depan gerbang, tiba-tiba pikulannya kerasa lebih berat gitu, dan bunyi gitu. Dia nengok ke belakang, Cicak. Ferguso dong. Iya. Ferguso di belakangnya. Iya. Di belakang pikulannya lagi duduk dengan enaknya gitu loh. Jadi dia ketakutan. Ditaruh lah tuh pikulannya, dilari.
Tiba-tiba langsung lari gitu. Langsung lari. Jadi ditinggalin aja. Ditinggalin, dan untungnya itu duit segala macamnya masih utuh di situ gitu. Sebab dulu kalau memang udah malam, area sekolahan gue nggak ada yang berani lewat. Iya. Emang sekolah lu di mana? Adalah. Pokoknya fotonya udah gue share tuh, dan itu. Oh, yang lu bulat-bulatin itu ya? Nah, yang gue bulat-bulatin, yang gue yang mana, ini pohon nangka, ini pohon mangga. Yang pohon beringin besar itu ya? Itu pohonnya. Nah, lihat kan, kayak Bang tahu sekolah gue. Itu banyak bayangan-bayangan juga tuh ya, pas lu foto tuh. Jadi pas didatang diceritain, gitu Pak, jadi pas saya lagi lewat sini, ada G gitu kan. Naik di gerobak saya tinggal, saya kaget, saya takut gitu. Kayak gimana ya, kayak King Kong, badannya berbulu, matanya merah. Ya saya tinggal aja udah. Benar. Ngapain saya bohong, kata dia. Ya udah Pak, nih duitnya masih ada, sisanya juga nggak, sisa gorengan juga nggak ada yang ngambil, nggak ada yang makan. Makasih Pak ya. Untung kompornya masih nyala, untung nggak meledak gitu kan. Iyalah. Masih nyala kompornya. Itu minyaknya kering kayak Bang ya. Itu kan zaman minyak tanah kan. Iya, minyak tanah. Coba kalau sampai minyaknya kering terus dar gitu kan, aneh. Tahun gue dulu SMP tuh, gue lulus SMA tahun 2002, jadi SMP sekitar tahun 99-an, 98. 98 gue baru mulai itu tuh bisa merangkak kayaknya. Jadi 98, 99-an lah. Udah tuh, kejadian pertama. Kejadian kedua, karena udah gede banget pohon beringin, kanan kiri, disuruh tebang nih yang sebelah kanan dulu. Sama orang yang biasa nebang pohon. Pas lagi digergaji, tek. Gak bisa gerak gergajinya, nempel. Padahal mah lancar-lancar aja pertama. Tapi pas setelah dia makin ke dalam, kan batangnya tuh tipis banget, nggak terlalu tebal batang atas. Kecuali batang bawahnya yang gede. Kan dari atas dulu kan, dari batang-batang yang kecil. Nempel gergajinya. Nempel, nggak bisa digerakin. Kayak ada yang ganjel gitu ya Bang ya? Nempel, beneran. Akhirnya gini, Pak, ini gergajinya gimana nih, gini. Oh, nggak kamunya kali yang nggak ini. Bener, ditarik nggak bisa. Pakai golok, tak digituin, dek, goloknya nempel sama kayak gergaji, nggak bisa ditarik, nggak bisa diapa-apain. Udah pakai pahat kan, dipahatin, pahatnya ke dalam, nggak bisa ditarik. Waduh. Pakai gergaji yang besi lagi tuh. Nempel lagi. Akhirnya gini, ini kenapa ya Nan ya? Kan saya nanam Pak. Saya juga nyapu, subuh juga nggak ada apa-apa. Nggak ada yang gangguin, gue gituin kan. Berani gangguin gue bakar nih pohon, gue nanam juga, lu kurang ajar. Gue ngomong gitu kan. Akhirnya almarhum kepala sekolah gue ngomong gini, udah kamu yang tabang aja deh. Ya gue kan, jangan nakal ya. Lo gue yang tanam lo, gue ngomong gitu. Lo nakal, lihat gue bakar lo, gue gitu ya. Gue naik, ya Allah, gergaji yang tadi nggak gerak, gue sentuh gini, gue tarik, gerak lagi. Gue copotin golok, gue tarik, bisa. Apa tadi? Pahatan. Gue congkel gitu kan, pakai apa sih? Palu gitu. Copot. Gergaji besi, gue tarik lagi pelan-pelan. Tarik. Gue gini. Ini kenapa tadi pada nempel semua? Ya udah gue bilang bismillah ya, ini maaf ya, saya potong kamu ya, karena udah kan atasnya itu ada kabel listrik. Takutnya semakin gede kena kabel putus gitu kan. Benar. Akhirnya yang tadi udah ditebang-tebangin, yang nempel-nempel, gue papras pelan-pelan, patah. Papras lagi pelan-pelan, patah. Yang di bawah pada begini, enteng banget Nan. Iyalah saya yang nanem. Mau tahu macam-macam, gue bakar gitu ya. Setan kalau diancam takut juga ya Bang ya. Sedangkan gue sendiri tuh nyapu ya Bang Yud, tiap subuh gitu. Jam 5 habis subuh gue nyapu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang lewat katanya ada yang ketawa lah, ada yang diri lah di atas pohon itu. Ada sosok hitam besar lah. Tapi di saat lo nebang bahkan lo nyapu pun tidak melihat apa-apa. Wow, berarti ini pohon kayaknya anggot-anggotan ya. Tahu tuan yang mana gitu ya. Iya lah, gue nanam dari segini nih sampai segini rumah. Iya. Tapi pohon beringin sampai sekarang masih ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada.
Bahkan tapi sekolah lu masih ada kan ya? Kalau masih ada, cuma ya pohon beringin udah nggak ada. Cuma ya itu kenang-kenangannya. Gue yang nanam, gue yang nebang. Akhirnya semua kanan kiri sampai yang keempat-empatnya gue yang tebang semua. Lu yang tebang semua. Karena memang gue yang nanam, gue nyiram, gue yang ngerawat. Tapi lu nggak didatengin si Ferguson-nya? Enggak. Nggak didatengin sama sekali. Wow. Tapi yang kayaknya dia itu pindah ke pohon nangka depan sekolahan. Oh, di depan ada pohon nangka. Dia pindah ke situ. Yang gue lihat dia pindah ke situ. Sebab waktu gue lagi nunggu teman gue buat datang, pohon beringin udah nggak ada kan. Tiba-tiba di pohon nangka ada sosok hitam besar yang gue lihat gitu. Oh, dia pindah ke pohon nangka. Dia pindah rumah deh ya. Pindah rumah karena udah gue tebang. Gue ancam lu macam-macam, gue bakar lo ya. Ya gimana coba? Gergaji, golok, gergaji besi, pahat, nempel semua. Sampai di gini-gini nggak ada yang bisa narik. Gue cuma Bismillah, gue tarik krek, batangnya patah krek, buang. Yang ada goloknya, gue tarik gini krek, buang. Yang di bawah gue giniin, woi awas nih gergaji mau gue lempar nih, ribet pakai golok aja lah. Udah pahat gue congkel pakai palu kan. Nih pahat nih yang tadi nempel nih, awas yang di bawah gue gituin kan. Ini gergaji besi juga sama, akhirnya gue pakai golok aja, ngebabatnya pakai golok pelan-pelan. Dia kata almarhum kepala sekolah gue gitu, emang dia yang nanam ya harus dia yang motong lah digituin. Diapain? Saya ancam pak, macem-macem gue bakar. Pohon juga bisa takut ya. Nah, itu pengalaman pohon beringin. Sebenarnya ini cerita gue yang ketiga bang. Ferguson juga di gudang kos-kosan. Nah, bukannya kamu pernah ngalamin kejadian ketemu sosok besar tinggi gede di kos-kosan yang kamu sampai kabur ketakutan gitu? Oh iya dah, lupa dah. Pas gue lagi nyuci habis maghrib, kocok. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang merhatiin lagi gitu, gue begini. Gue lagi nyuci ya, jangan gangguin, nyantai aja. Gue bilang jangan gangguin gue lagi nyuci gitu.